Oke, jadi ruangan yang paling banyak standar teknisnya dalam bangunan itu sebenarnya toilet ya. Dalam level bangunan yang lebih sederhana sampai komersial sampai bangunan publik itu yang menjadi concern lebih itu adalah terkait teknis toilet ya. Kalau toilet itu tipe atau jenis-jenis toilet dalam ini perancangan gedung itu ada 3 ya. Jadi tipe standar atau menggunakan jenis kalau di Indonesia itu ya. Jadi tipe standar menggunakan jenis kloset jongkok gitu ya. Jadi kayak rumah tinggal pribadi itu boleh tuh satu rumah semuanya klosetnya jongkok gitu ya. Itu boleh. Atau rumah-rumah rusun gitu, rumah klosetnya jongkok semua itu boleh gitu ya. Kemudian tipe yang kedua itu moderat ya. Moderat itu lebih banyak menggunakan kloset jongkok dan ibaratnya itu kloset jongkok dan kloset duduk itu idem ya, maksudnya sama gitu ya. Jumlahnya itu sebanding atau lebih banyak kloset jongkok ya. Kalau itu seperti sekolahan misalnya, sekolahan itu mungkin lebih banyak kloset jongkoknya daripada kloset duduknya. Mungkin yang kloset duduk itu cuma ke ruang guru misalnya gitu ya, ruang kepala sekolah gitu ya. Terus yang ruang uh, mahasiswa atau ruang siswanya itu jongkok semua klosetnya itu. Kemudian yang ketiga deluxe. Deluxe ini lebih banyak kloset duduknya ya, menggunakan ya lebih banyak kloset duduknya ya daripada kloset jongkoknya. Jadi itu seperti hotel atau mall itu lebih banyak kloset duduk ya. Jadi posisi duduk atau airport itu rata-rata klosetnya duduk, kemudian misalnya ada 5 kloset duduknya, ada 1 kloset jongkoknya, itu biasanya di airport ya. Kalau kita sering perhatikan di airport itu kloset jongkoknya lebih sedikit daripada duduk ya. Itu mungkin karena bisa jadi untuk menjadi peluang untuk ini ya, warga asing atau non Indonesia yang terbiasa menggunakan kloset jenis duduk itu bisa menggunakannya ya. Kalau kita mah kebiasaan jongkok ya dikasih duduk juga biasa-biasa saja ya. Oke, jadi ada 3 tadi ya tipe standar toilet umum ya. Tapi kalau rumah pribadi terserah aja mau dikasih kloset duduk kah, jongkok kah itu terserah saja ya. Kemudian akses menuju toilet itu kalau di ruang publik itu hendaknya ini ya dipisah ya. Jadi uh, kalau mau ke toilet itu ya ke kiri atau ke kanan itu berbeda ya. Jadi dikasih tanda atau dikasih arah yang berbeda untuk toilet laki-laki dan perempuan. Penempatan toilet sebaiknya merupakan satu kesatuan dengan ruang utama. Ini maksudnya toilet itu sebenarnya konsumsi toilet itu bersifat privat ya, walaupun itu di ruang publik gitu ya. Misalnya ini perkantoran gitu ya, perkantoran untuk staf-staf. Biasanya dalam satu kawasan kantor untuk ruang staf, zoning ruang staf yang besar itu ada toilet yang memang khusus untuk staf itu gitu ya. Sedangkan untuk bos atau direksi biasanya dia punya toilet sendiri itu ya. Jadi itu hendaknya toilet itu disesuaikan dengan kesatuannya itu dengan ruang utama. Misalnya di situ ada di bawahnya itu ruang restoran, hendaknya itu dikasih ke ruang toilet yang untuk menyatu dengan kawasan zoning dari restorannya itu ya. Kalau di atasnya dikasih nanti rumah tinggal, ya berarti dia ada toilet sendiri untuk konsumsi rumah tinggal itu. Jangan disatukan gitu ya. Toilet dilengkapi dengan tanda segala macamnya. Kemudian setiap toilet laki-laki harus menyediakan satu buah toilet untuk penyandang disabilitas. Ya, kalau ruang publik paling tidak ada satu toilet untuk disabilitas ya. Satu buah toilet untuk anak-anak, kalau di Indonesia itu lebih ke urinoirnya ya. Jadi saya belum pernah nemuin toilet yang mulai ukuran klosetnya, terus settingan uh, klasingnya sama segala macamnya ya, atau tempat tisunya itu untuk anak-anak ya. Saya belum pernah lihat nih di Indonesia. Jadi itu lebih banyak settingan orang dewasa semua,
Kemudian untuk akses flashing apa segala macamnya itu juga untuk orang dewasa ya, anak-anak aja yang pakai di situ. Jadi belum bisa ya untuk menyediakan satu buah toilet uh, untuk anak-anak gitu ya. Kalau yang untuk urinoir ada ya, urinoir itu sama wastafel itu ada di setting untuk anak-anak ya. Jadi urinoirnya lebih kecil atau lebih pendek itu untuk anak-anak gitu ya. Kemudian penutup lantai toilet dipilih yang bertekstur dan tidak licin ya. Itu udah pasti ya kalau kalian bikin pasti seperti itu. Ruas ruang toilet itu paling sedikit ini ya. Jadi jangan pernah bikin toilet 50 kali 150 ya, atau 1 kali 1 toilet itu jangan ya. Paling kecil 80 cm. 80 cm ini menyesuaikan pintu ya, pintu kamar mandi ya. Kemudian dikali 1,5 ya. Kemudian ruang toilet penyandang disabilitas ada spesifikasinya tersendiri. Untuk anak-anak itu lebih kecil ya, 75 kali 100 ya. Karena khusus untuk anak ya, jangan sampai khusus untuk anak tapi dimasuki dewasa ya. Lebar pintu toilet itu paling sedikit 70 cm. Jadi kalau kemarin kita pintu itu lebih kecil 90 ya. Tapi kalau kamar mandi itu memang lebih kecil ya. Jadi kalau kalian perhatikan pintu-pintu yang dipabrikasi oleh pabrik seperti pintu plastik itu pasti lebarnya lebih kecil ya daripada pintu-pintu yang untuk pintu akses atau sirkulasi. Kemudian toilet perlu diberi sirkulasi. Jadi kalau rumah tinggal pribadi usahakan perancangan kita itu menyediakan ini ya, angin keluar ya. Jadi angin keluar itu bisa di atasnya pintu atau angin keluar itu ke arah luar bangunan ya. Jadi ada ventilasi. Itu wajib ya. Tapi sekarang orang udah mulai melupakan itu ya, standar perancangan toilet itu ya harus ada ventilasi udara itu ya. Jadi nanti ketika keluar dari toilet, nanti ada yang pakai toiletnya lagi masih bau gitu ya misalnya. Walaupun udah ini ya udah dibersihkan segala macam atau pakai pewangi, tapi masih ini ya bau atau kuman-kumannya mungkin pertimbangannya kuman-kumannya juga ini ya. Kemudian ya ini harus disediakan oven light ini bahasa Belanda. Kelembapan udara hendaknya di ini ya di bawah 50% ya. Jadi jangan sampai toilet kita tuh lembab nanti efeknya ke dalam ruangan ya, lembapan itu ya. Dindingnya juga bisa rusak ya. Jadi kalau bisa dikasih sinar matahari biar lembabnya itu berkurang gitu ya. Kemudian ini ada slope ya. Slope itu kelandaian permukaan bangunan gitu ya. Jadi lantai itu paling tidak harus ada slope-nya 1% ya. Jadi kita karena untuk memudahkan air ya. Jadi kalau kalian desain lantai kamar mandi itu pasti dia miring 1 derajat. Jadi air yang dari sini pasti mengalir ke yang titik paling rendah 1 derajat paling rendah ya. Dan sampai mendesain lantai toilet itu rata aja, nggak ada selupnya sama sekali, nggak ada kemiringannya sama sekali. Jadi airnya nggak kemana-mana ya, nggak bisa ngumpul ke lokasi drain pembuangan airnya ya. Jadi itu dipikirkan juga ya. Kemudian kalau terkait persentase kebutuhan toiletnya ini ada ini ya. Kita masuk dalam ini ya. Jadi nanti dipilih saja mana yang mau dipakai 2% atau 3%. Jadi nanti paling tidak itu setiap bangunan misalnya 100 meter persegi paling tidak ada ini ya 200 ya 200 meter persegi ada 100 meter persegi itu ada 2 meter ada 2 meter persegi untuk toilet ya. Oke, ada yang mau diskusi dulu terkait regulasinya? Nanti kita habis ini kita ke gambar-gambar. Ukurannya Pak,
Itu 80 kali 105 itu ukuran dalam Pak ya, atau ukuran sudah ditambahin plesteran dan lain-lain, atau ukuran dalam? Terkait pintu ya, pintu apa nih? Oh, Luas lo ruang dalam bangunannya. toilet paling sedikit 80 Ya cm ini, kali 105. kita lihat di gambarnya ya, nanti saya salah jawab lagi. Ini ya, mana tadi 80? 80 itu berarti center ya yang dijadiin acuan. Jadi center dari dinding kan, center dari dinding ini ketika digeser ke kiri berarti kan ini ya, ruang luar sama ini ya. Jadi dia Oh, dipotong dinding ya. Jadi 80 cm itu dipotong dinding 6 cm 6 cm ya. Dinding sama plesteran berapa? 12 ya. Kalau batanya bata Madura itu nggak nyampe 12 tuh plesteran. Kalau batanya Jawa yang pendek pipih-pipih itu nyampe tuh 12 kalau di plester. Kalau Madura itu kan lebarnya cuma 8 itu batu batanya, 8 cm. Di plester cuman nggak nyampe ini 10 itu bisa 10 sama 11 saja. Jadi ini ya yang kita pakai ya. Jadi yang dimaksud 80 lebarnya itu ini ya dari center dari tengah as ya, as. Biasa kan pakai as ya, asnya dinding. Kemudian tatanannya tinggal ngikutin ini saja, dimensi-dimensinya. Terus ini pintu toilet itu logam, handrail. Ini untuk disabilitas ya. Ini juga pintu toilet disabilitas. Terkait pintu untuk yang lain ya, untuk yang seperti di hotel, nanti ikutin aja regulasinya ini. Ini ya ini kurang lebih toilet dengan bak sampah ya. Nanti dipelajari aja. Yang penting dimensinya sudah ada. Kemudian terkait luasan toilet disabilitas, ini ya. Tapi ini diusahakan ya, kalau mendesain toilet, ini jangan sampai orang orang yang masuk ke sini, misalnya dia berdiri di sini, dia bisa lihat ke dalam ya. Ini kan kadang orang yang perempuan kan bisa keluar masuk ya. Nah ini ada orang berdiri di sini, dia bisa ngelihat dari sini, bisa lihat masuk. Jadi kalau seperti ini hendaknya ditutup seperti ini. Atau enggak ya dikasih dinding seperti ini ya. Jadi orang yang masuk dari sini, dari pria ini nggak bisa melihat ke dalam atau dari sini nggak bisa lihat ke sini. Atau ya kalau space-nya minim sekali ya udah dikasih tutup dinding aja di orang masuk dari sini. Nggak bisa lihat ke toilet wanita ya. Kadang itu ada beberapa di mall itu yang cuma sandingan. Kita noleh gini kita bisa lihat isinya toilet wanita ya. Kadang di toilet wanita itu juga kadang kalau gedungnya nggak disediakan ruang laktasi menyusui, di situ tuh ada wanita juga ibu-ibu ini ya melakukan menyusui juga kadang di situ ya. Jadi itu kalau kita nggak menutup ini nanti bisa dilihat sama orang gitu ya. Oke, ini terkait tadi kan ada tipe-tipenya ya, toilet tipe standar, tipe moderat ya, moderat sama deluxe ya. Ini nanti untuk gambar-gambar yang dipakai. Yang standar itu ya ini yang sering banyak kita pakai ya, kloset jongkok ya. Nanti bisa merujuk ini saja untuk dimensinya, untuk pintunya segala macam, sama tekstur potongannya. Ini kan potongan bangunannya, ini potongan ruangannya. Jadi ini lebih tinggi daripada lantai kamar mandinya. Dah, nanti dipelajari sendiri. Ini yang tipe moderat berarti dia antara kloset jongkok sama kloset duduk itu jumlahnya sama gitu ya. Ini terkait desain-desainnya nanti dipelajari saja. Sudah ada dimensinya.
Kemudian ini pancuran ya. Tapi kalau di kita tuh kadang kamar mandi itu masih ini ya, masih campur ya, kamar mandi kering sama kamar mandi basah itu jadi satu ya. Kamar mandi basah itu kan istilahnya untuk mandi ya, showering gitu ya, itu yang basah ya. Tapi kalau kamar mandi kering itu yang untuk wastafel sama untuk kloset jongkok ya, kloset duduk ya. Itu kan kering ya, kawasan toilet yang kering ya. Jadi itu biasanya kalau dalam satu rancangan bangunan yang rumah mewah itu biasanya dipisah dalam satu kamar mandi, ada ruang showernya ditutup sendiri gitu ya untuk yang becek lah ibaratnya. Nanti dia keluar dari shower itu untuk area yang kering ya, untuk dia wastafel, untuk ke klosetnya itu jadi kakinya kering gitu ya, nggak basah gitu. Itu pertimbangannya ya. Ini untuk dimensi ruang showernya saja. Jadi nanti kita pakai paling tidak 90 kali 90 ya. Ini ruang showernya ini 90 90. Dan elevasi untuk peletakan alat showernya untuk mandinya ini elevasinya ini. Ini apa ya? Oh, tempat duduk, ada tempat duduk. Atau ini buat apa ya? Mungkin capek berdiri duduk gitu ya, pertimbangan. Oke, itu saja. Ada yang mau didiskusikan dulu terkait materi yang kedua? Ada yang mau diskusi? Agnes mana Agnes? Iya, Pak. Agnes, ada yang mau diskusi, Agnes? Dan sampai Untuk sekarang belum dulu sepertinya, Pak. Soalnya keadaan di tempat saya nih kurang baik, berisik, jadi kurang dengar juga. gimana jadi 2 jam saya ngajar gak dengar? Dengar sedikit-dikit, Pak. Suaranya orang tukang lebih gede di suara ininya. Oh ya sudah, kalau gitu. Siapa lagi? Tiffany mana Tiffany? Ada yang mau diskusi Tiffany? Nggak ada, Pak. Saya mau nanya, Pak, yang video di YouTube itu belum ada, yang pas saya cari belum ada videonya, Pak, tentang AutoCAD. Ada kok, sudah saya up yang minggu lalu ya. Minggu lalu ya. Ada tapi belum saya publish. Tapi kayaknya kemarin sudah di hari sehari yang lalu katanya. Sudah dipublish. Maksudnya sudah bisa diakses gitu ya, kemana masih privat itu. Sudah ada di ini ya, di kalau nggak salah ini yang belum, nanti tak cek lagi deh Tiffany ya, nanti saya cek lagi untuk yang gambar video-video yang belum diupload. Itu udah diupload tapi belum di kick untuk publik. Nanti dicek lagi aja ya. Nanti habis ini kita AutoCAD ya. Kalau ada yang kesulitan AutoCAD mungkin nanti bahas setengah jam ya ke depannya. Oke, Husna mana? Pak. Husna? Ya, bagian. Mau nanya, kalau bukaan pintu itu ada ketentuannya atau kita bisa bebas aja tergantung situasi, kita bisa buka ke depan atau ke belakang? Buka keluar atau ke dalam? Ini, jadi benar, bagus nih pertanyaannya Ken. Jadi gini ya, kalau kamar mandi itu komunal itu seperti ini ya. Jadi ini kamar mandinya ini, kamar mandinya ini besar gitu ya. Besar, terus dia ini ada bilik-biliknya ya. Untuk bilik-biliknya ini bukaannya opsional ya. Opsional itu maksudnya kalian bisa buka keluar seperti ini. Bisa dibuka ke dalam gini ya. Kalau space-nya ini di dalam ini masih lega ya. Kalian desainnya masih lega. Tapi kalau kamar mandinya itu cuma satu, seperti ini. Seperti ini diusahakan ke dalam ya. Bukanya ke dalam ya, dibuka tutupnya dalam ya. Karena dia kawasan ini
itu kan lebih rendah. Jadi dia lebih rendah daripada lantai yang di luar sini. Itu kan lebih rendah minimal 5 cm kan, dia turun 5 cm gitu ya. Untuk ketika orang mandi shower atau air itu, dia airnya nggak keluar ke di luar kamar mandi ya. Jadi pintu ini harusnya di luar sini ya. Jadi nanti kalau dia basah pintunya juga, nanti kalau ditutup kan dia netesnya di dalam juga gitu ya. Tapi kalau ini kalian buka keluar, ini nanti pasti di sela-selanya ini nanti ada ini ya, ada elevasi bocor ya. Nanti kalau tempias dia bisa keluar ya, air dari kita mandi itu bisa keluar ya. Jadi hendaknya ini dibuka dalam seperti ini. Jadi kalau bangunan itu kawasan itu toiletnya itu cuma satu gitu ya. Misalnya gini, toilet itu cuma satu, tapi di luar toilet itu ruangnya berbeda gitu fungsinya. Itu diusahakan bukanya ke dalam. Kalau di dalam toilet itu masih ada ruang lagi di luarnya, itu bisa dua arah gitu ya. Bisa dibuka ke luar atau ke dalam karena elevasi keramiknya itu sama. Kalau coba ke airport atau ke mall gitu ya, itu kan keramik ruang wastafel sama ruang urinoir sama ruang orang kloset di dalam yang untuk jongkok apa duduk, itu kan keramiknya sama tuh elevasinya. Nah, karena dia menganggap satu kawasan wastafel, urinoir sama yang di dalam kloset itu sama, fungsinya sama. Jadi dalam satu kawasan. Jadi keramiknya elevasinya sama. Yang di luar kamar mandi yang gede itu baru elevasinya lebih tinggi. Tapi kalau bangunannya di dalam rumah atau cuman elevasinya kawasan kamar mandinya cuma satu ini aja, ya udah dibukanya ke dalam ya untuk menghindari, karena yang di dalam itu keramiknya lebih rendah ya. Coba diperhatikan yang di rumah seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat keramik ini lebih tinggi daripada yang di dalam ya. Nih, ini lebih rendah. Jadi dia bukanya ke dalam ya. Ada lagi? Ya, tapi kalau misalnya kayak kemarin saya, misalnya ruangan rumahnya itu kalau dibuka ke dalam itu yang kayak tadi Bapak bilang itu space-nya itu sempit sekali. Jadi terpaksa karena sudah telanjur buat desain, jadi saya buka keluar biar orang bisa, kan begitu masuk itu apa namanya, toiletry-nya gitu kan, toiletnya begitu, tempat cuci tangan begitu. Tapi kalau misalnya wastafel, jadi kalau buka di ke dalam, pintu sini langsung wastafel. kalau buka ke dalam, wastafelnya nggak bisa dipasang. Apakah wastafel itu suatu keharusan pada saat membuat toilet? Wastafel itu setahu saya itu nggak harus di dalam kamar mandi, karena kan dia sifat kamar mandinya kan dia sifatnya kering ya. Dia itu harusnya nggak di dalam ini ya area kamar mandi basah. Jadi nanti kalian pelajari dulu kalau nanti desain kamar mandi yang untuk gedung nanti ya, nanti SPA berikutnya itu ada kamar mandi kering dan basah gitu ya. Dan wastafel itu masuk dalam kamar mandi kering gitu ya. Jadi dia maksudnya kering ya kakinya kering. Jadi kalian itu mau ditaruh di luar kamar mandi yang becek gitu, yang becek itu boleh aja gitu. Nggak harus di dalam kamar mandi yang campur sama kloset jongkok, campur sama shower, itu nggak harus jadi satu ya. Terus itu kalau dibuka ke luar itu kan ketika dibuka terus nggak ditutup lagi kan itu dinding yang basah itu kan netes-netes air tuh. Rumahnya kan basah enggak kan? Yang mana, Pak? Kalau pintunya dibuka keluar itu kan dindingnya pintu itu kan ada air itu bekas tempias kita mandi atau kita... itu rumahnya yang di SPA 2 kemarin, bukan rumah saya kok. Rumah saya kebetulan ke dalam. Oh iya.
Ya itulah Cuma ya pertimbangannya. SPA 2 itu kan Ya. dengan luas tanah yang sangat minimum gitu ya, cuma 90, kita harus membuat rumah profesi begitu kan. Jadi ya itu akhirnya toiletnya kan ada yang private, ada yang umum. Nah, yang umum itu kebetulan diisinya ya dibukanya keluar gitu. Karena nggak cukup kalau ke dalam. Iya, ya seperti itulah ya. Jadi kadang ya karena meletakkannya salah apa atau membentuk kamar mandinya space-nya ini harusnya rumah 90 atau bangunan 90 kalau jadi rumah tinggal itu udah cukup mewah ya. Harusnya. Mungkin ruangnya banyak kali ya, kamar-kamarnya banyak ya. Banyak sih, lumayan banyak. Iya. Oke, ada lagi? Tadi siapa tadi? Usna ya? Belum bersuara. Ada yang mau diskusi Usna? Atau Adista? Adista mana Adista? Masih beli makan. Oke, kalau nggak ada diskusi ya, nanti ini yang kemarin belum saya kasih PDF-nya ya. Nanti saya kasih PDF-nya jadi kalian bisa. Saya lupa ya di SPA 3 ini saya ada yang nge-share PDF materinya apa enggak ya? Saya lupa itu. Saking banyaknya MK dikasih Buria ini. Setiap hari ngajar. Iya. Oke, nanti ini materinya saya kasih di ini atau nanti saya kasih Google Drive aja ya. Kalian nanti kalau mau akses ke Google Drive saja. Oke, untuk materi SPA 3 ini nanti 2 materi ini saja. Nanti kalian ini ya dilanjutkan asistensinya nanti ketika kalian sudah DPA udah ada progres ya. Jadi kita lanjutkan untuk gambar-gambar teknis.